Al-Fatihah. Iya, karena dia mustaqim, salatan alaikum bayyul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah. Khairul huda huda Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu cerita saking Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi Nabi qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuldahu muradin untuk sapal mukmin wong kang mukmin min hujrin wahidin marrataini saking lobang swiji marrataini kalawan rong amalan. Wan bulan cerita saking Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadi wanhu kala dawuh sapa Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satun utawi telu iku layu kalimuhum ora bakal ngomongi hum ing salasah sapa Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wala yanduran ora bakal ningali sapa Allah ilaihim marang salasah wala yuzakihim dan ora bakal anyuciakan sapa Allah ing salasah walahum lan iku tetep kabeh salasah ada alim utawi siksa kang melarani. Suci rajulun wong lanang ala fadri main kang nguasai ing atase turahani banyu bil falati ing dalem alas yang nau kang nyegah sapa rajul hu ing ma'un minat disabil saking pengembara. Para rajul lan wong lanang gaya akan ngendal sapa rajul-rajulan yang wong lanang liya silatan ing kono badal asrene sawise asar. Pahala pamagosum sapa rajul awal billahi kalawan Gusti Allah la ahada. Dewi ini ningali ngalap ka ing sil'ah. Ba dikata kalawan samene wa kada lan samene pasadaqahu mongko beneraken sapa rajul sani ing rajul awal. Wawalan utawi silah wawalan utawi ka la wawalan utawi ya wawa utawi mengkono baiun ya baik iku ala gairi dalek ing atase sakliane ahodah dikata wa kada para dolan wong lanang bayakan bayan sapa man imaman ing imam bayu-bayu kang ora beas sapa man imam ilahi dunya ing kana dunya pana ta makalawan marani sapa man pana ta makalawan marani sapa imam ho ing rajul ing saking dunya wa famukon nuhoni sapa rajul wa lam yutilan lamun ora marani sapa imam ho ing rajul min saking sil'ah lam yati imam ora nuhoni sapa rajul muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lam cerita saking Abu Hurairah an Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa kanjeng Nabi sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainan nafqataini ing dalem antarane iku tetep ing dalem antarane sebulan trompet turu arba unang utawi 40. Kalau ngucap sapa sahabat ya Abu Hurairah ya Abu Hurairah bauna yoman ana ta iku 40 dina ana kok iku 40 apane yoman dina ni para dawuh sapa Abu Hurairah apa itu ora sapa ingsun kalau ngucap sapa sahabat bauna sanatan ana ta iku 40 ana ta
Makan golo apa nih? Sanatan tahu nih. Walau nanti kau sapa ubur sapa Abu Hurairah apa itu orang sapa ingsun. Kalau mengucap sapa sahabat arba'una syahrun atau itu batang golo apa nih? Syahrun bulan nih. Walau nanti kau sapa Abu Hurairah apa itu orang sapa ingsun. Waya belalang gagal rusak apa kalau saya sahabat suci minalin sasaking manungso ila diketerbihi angin balung cilik bokonge insan balung cilik ekore balung ekore insan tihim eko tetap yang dalam wajib gambis yorok kabuden susun opal halku manungso tumayo nazira moko kare-kare nurunaken sapa Allah taala minas sama saking langit maning banyu payang putu nama kok padha cukul sapa manungsa kamal kaya oleh barang yang butuh cukul apa alwa berarti janganan muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama menerangkan bahwasanya orang mukmin itu tidak akan pernah disengat dari satu lubang dua kali. Artinya orang mukmin itu tidak akan pernah bisa ditipu dua kali oleh satu orang. Itu kalau mukmin. Jadi maksudnya kala-kala orang dua kali, kala-kala dua kali. Kalau dipertanyakan keimanan kamu itu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu mengajarkan kepada kita untuk bersikap bijaksana. Allah itu mengajarkan kepada kita untuk tidak taklid buta. Allah Ta'ala itu mengajarkan kepada kita untuk menggunakan akal di dalam segala hal. Orang-orang yang bijak tidak akan pernah jatuh ke lubang yang sama dua kali. Artinya orang-orang mukmin itu dengan Allah Ta'ala itu sebenarnya selalu dianjurkan untuk pintar. Tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali, tidak tertipu dua kali oleh satu orang. Artinya orang mukmin harus selalu mengambil pelajaran gitu dari peristiwa yang terjadi. Kalau pernah jatuh dalam suatu persoalan, jangan pernah jatuh di persoalan itu dua kali. Kalau masih tetap seperti itu ya tidak mukmin. Susah. Ekelako. Judi online, umpamana lah lemari kelako, lemari oko, mau tabel lemari rogi, pakai kelako boleh, rogi boleh, tipu dua kali dalam satu hal. Itu berarti kamu tidak mukmin kalau seperti itu. Oleh karena itu sebagai orang mukmin kita harus berhati-hati, jangan sampai sengah nang dalam situng lobang dua kali, sengah kalah. Para bisa ngolar dua kali nasi itu melobang, jangan seperti itu. Itu bukan orang mukmin kalau yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan di dalam syarahnya kitabnya ini apa maksudnya layan bagi lil mukmin ayyusaba min makanin marrataini lihadrihi wa fatonatihi. Karena hati-hati dan kecerdasannya itu orang mukmin itu harus cerdas. Tidak sampai boleh kala-kala juga oleh satu orang sudah sekali saja cukup. Makanya kalau kamu dihianati gitu makin nangis yang mata darah lo bisa beli boleh. Iya makin nangis yang mata darah lo bisa beli boleh. La yul darul mu'min min hujrin wahid marotain. Tidak mungkin disengat orang mukmin dari satu lubang dua kali. Dari. Ngerti? Iya, berilah kesempatan, tidak ada kesempatan buat kamu. Kenapa? Wanita itu banyak, saya bisa cari yang lain. Gitu kebetulan, saya juga mulai bosan padamu, lalu kamu mengkhianatiku. Itu berarti Allah menakdirkan kita tidak akan bersama selamanya. Gitu. Ngerti? Jadi ya jangan cengeng jadi cowok gitu. Masa pada yang gini boleh yang ngejiato putus sambung apa bocah mereka lawes
mau ngelamar putus bu, nyari boleh, paling gini ben, ya ki melaratan uang puja rokok dan ngomong gini aja, ngomong puja rokok tako nemor kobong, buang butuh hati-hati, kerja kedon baru buang tako kobong kan ya, ngomong ini cukup kita putus, ya manja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebine saya enggak berkhianat dan kita memang boleh. Demi cinta kita ngomong ada cinta dia ternyata lah. Ada laki-laki bini baru aja sekolah cinta siungku. Mungkin pacaran juga, mengenai cinta juga. Hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai masakan tapi harus setahun lagi saya kuring sok ada ya. Ya, betul. Itu kan proses. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tak ngerti ya? Ngerti. Kalau ngerti kan, kalau ngertinya kan ngerti ya kita menolak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kaget dia selalu ngerti. Ya, lo tema lo ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu ya. Orang mukmin tidak akan pernah disengat dari satu lubang suara itu. Makanya harus bijak, harus pintar, harus cerdas. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mukmin benar muslim. Muslim banyak orang yang Islam cukup syahadat Islam, tapi mukmin itu percaya kepada Allah, terjangkau ke Pangeran. Dia tidak akan pernah merasa putus asa. Kenapa? Karena mukmin beriman kepada Allah. Dia tahu semuanya Allah yang menentukan. Tidak akan putus asa, tidak akan pernah patah hati. Kenapa? Karena tahu bahwa Allah yang menentukan. Kalau Allah tidak menakdirkan saya dengan dia, pasti Allah menakdirkan dengan orang yang lain yang insya Allah lebih baik dari dia. Begitu, itu orang mukmin loh. Orang mukmin bukan hanya muslim. Kalau muslim cukup syahadat, tapi kalau mukmin lengkap dengan akal. Kenapa? Tidak bisa beriman seseorang kalau nggak pakai akal. Orang itu baru beriman kalau bisa mikir-mikir kepada ciptaan Allah. Itu baru mukmin itu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kata Allah, tidak kata Rasulullah dalam satu hadis, la yu'minu ya. Oh, la yasni zanin wa huwa mu'min. La yasni zanin. Lo kira zina orang zina tepak aja mukmin, lo mungkin. Apa? Orang yang mau zina berarti lo percaya ke Pangeran. Ngikut seksena Pangeran itu hanya cerita. Kalau orang betul-betul percaya kepada Allah, tidak akan berzina. Kenapa? Karena dia betul-betul iman dari hatinya, percaya pada siksa Allah. La yasriku sarikun wa huwa mu'min. Ada itu hadis. Tidak akan mencuri pencuri kecuali kalau dia waktu iman. Tidak mungkin. Jadi orang yang mencuri, ngambil uang temannya, lo abala, atau mencuri sepeda motor, kerampok dan lain sebagainya, itu waktu itu dia tidak beriman. Lo percaya aja ke Pangeran juga. Gitu. Itu mukmin ya, bukan hanya muslim. Kalau muslim banyak, tapi mukmin tidak banyak. Orang yang betul-betul iman kepada Allah, bening colok tapi arti yang masih beriman. Jadi semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis selanjutnya itu diterangkan bahwasanya ada 3 orang. Salah satu ini bisa dibuat pidato. Kamu kalau pidato baik di TikTok atau di YouTube atau di muhadharah, pakai hadis ini. Salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan bahkan Allah tidak melihat kepada dia dan Allah tidak akan memuliakannya sama sekali. Walahum adzabun alim. Orang itu akan mendapatkan siksa yang sangat menyedihkan. 1. Rajulun ala fadli ma'in. Ada orang punya air di tengah-tengah hutan belantara atau padang pasir, lalu tidak mau mensedekahkan airnya kepada orang yang butuh. Cerai maksudnya.
cerai, ya, mau cerai, kok ya lerek di pengiran waktu nahir tuh. Kemudian rajulun bai'a rajulan, ada laki-laki menjual kepada orang laki-laki lain di waktu asar. Artinya di waktu sore, pasar hampir selesai. Gitu. Fa'ala billahi la hada bikada fa asompa jangko malaria kalaban berkeseria padahal unja ing malai ajuh. Kore demi Allah semolak seria, masa jual yang sejia. Tapi pas itu mah berjajang. Oh iya, pai beli kalaban regel lebih larang karena sompa palsu. Maka orang itu tidak akan pernah dilihat oleh Allah di akhirat. Maka kalau berdagang harus jujur. Rumus itu. Jangan cerai. Cerai apa yang nama? Jangan pelit. Jangan suka berdusta. Yang terakhir, warajulun bai'a rajulan, warajulun bai'a imaman. Ada seorang laki-laki berbaiat atau mengangkat imam karena dibayar. Sedih mau kalian pun oleh beste. Masuk kerja. Masuk kerja. Rajulun bai'a imaman la yubayihu illa lidunya. Tidak mengangkat imam itu kecuali karena dunia. Fa in ataha, kalau imam itu memberi, maka dia melaksanakan atau taat. Tapi kalau imam itu ngasih uang, dia nyoblos. Saking maknain temporer dalam keadaan pilkada ya. Fa ilam yutihi, kalau tidak memberi, lam yafi nyoblos. Taat ya. Mau ngeberi PC taat, mau beri PC lo taat. Maka orang itu dengan Allah tidak akan dilihat. Tuh, tidak akan dilirik. Mau ngoreng lo lerek pengiran so bisa masuk surga. Ya lo kere jong. Gitu. Makanya kalau ada orang nanya asal bagaimana hukumnya money politik, ya haram. Money politik jelas haram. Gitu. Loh, sampean kok menerima kunjungan para calon-calon DPR, calon apa? Mereka main ke rumah saya, masa itu untung bagi saya? Ya apa enggak? Ya orang. Berita dalil juga. La yu'minu ahadukum. Apa jauh? Ikram darjah. Nah, ya. Orang yang seberiman jangan amal jahat ketama. Fal yukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim dhaifahu. Sing metamu ke Roma, terima kok calon bupati, calon DPR, calon terima. Saya minta tolong Bang Yai, saya ini mau minta dukungan. Oh ya wis sudah. Kalau memang untuk umat saya dukung, saya minta dukungan kan, mulai nabri pesen. Ngerti? Apa posisinya pesen dia? Sedekah. Karena dari awal gak ada perjanjian kan, menghilangkan lain. Jadi ini kalian kok ya, ingat, yo. Jadi kalian kok ya, kalian kok ya, apa posisinya? Semua. Jadi DPR ini menyatakan kok. Aneh kan, kalau kawan dukungan, kita boleh dukung, cadar kepada insya Allah malah. Jadi situ kan tarkia. Engkau menjadi lagi ya, kita boleh dukung. Jadi kita dukung, ya kan? Nah, kita dukung kok, karena demi kebaikan. Mau sekafir kan kok, oh kuda bisa dukung sampean sempurna, lain agama. So, ini kan negara Pancasila, bukannya saya tidak, karena masih banyak saudara-saudara saya yang Islam yang juga menginginkan dukungan. Dalam agama saya, Hanifan, harus condong kepada Islam saya. Saya tidak menghambat sampean. Tapi seandainya saya ada di Kalimantan, di mana di situ memang mayoritas non-Muslim, saya berani mendukung sampean. Tapi kalau di Madura, saya tidak berani. Masih ada calon yang Islam. Jadi dari kiai aja, kalau yang keseh, tapi harus agama. Saya ada. Kamu kan besok kalau jadi kiai, jangan karena uang masuk ke yang nomor 3 ini nanti. Tapi harus dengan patokan syariat, patokan agama itu menjadi patokan.
masalah dengan itu nanti kamu dapat uang, yaitu sedekah ke kamu. Yang penting kamu patokannya tetap syariat. Yang nggak boleh, gitu. Ngerti? Tuh besok kalau jadi kiai begitu, jangan saya kasihan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kiai itu ya berat. Beratnya kalau pilihan apa gitu kadang difitnah begini. Tapi orang jadi kiai itu juga banyak pahalanya kalau bisa menunjukkan kepada jalan yang benar, gitu. Tapi kalau besok kamu jadi kiai harus punya usaha yang lain. Malelok terus berkat orang. Dari aku tuh usaha, jadi kok jadi kiai, kok di usaha, jual pentol, jual karubo, kerja, yo usaha, sina, luan truk, imam luan usaha aja, yo kiai kok di usaha, malelok terus dalam salam orang kan, atau yang mungkin orang salamnya besar, terima apa? Pangeran motoro, masa itu orang tak sombong itu, ya menjawab. Ada wali murid targa Roma, mereka kiai dan negara kamu pasalaman besar. Terima bingung, mulai terima kok dosa, apa? Sombong ke pangeran, ayo pangeran motoro, jangan melalui bapaknya dia bagi engkau. Lo beri, iya lo apa? Engkau lo beri, dia lo beri. Nah ya, bapak wali murid tar ngamek taki anak, lo asalaman besar, iya lo apa? Asalaman besar, alhamdulillah. Lo asalaman besar, iya alhamdulillah. Minimal silaturahmi. Ya, waktu kan dia ada mau jadi kiai waktu jauh. Ngerti? Pemirsa asalaman besar paling tengah-tengah gitu. Memang kan kau diusaha, ngakan dari usaha. Nah ya, Bismillah. Tadi nak kana maman mulai Pak beli. Ntar kan kau asalaman besar. Ya, lo apa? Ntar kan kau lo asalaman besar. Iya lo apa? Sepenting mau ngabali. Beli curbali maksudnya mulai sakit. Abali ngadep kan. Soalnya dindari tanggung. Masa aja datang ada curbali nah, pala masuk ke kotakan, masuk kan. Nah, kan lengkap lagi. Ya menjawab. Mau ngabali, abali. Mulai bapak kan ngamen lagi. Ya, abali, ya abali. Boleh datang. Nah, ada iya cara aja tata krama. Loh, mulai kelak berarti langka kajiannya. Lah masalah langka aja ilmu hidup itu dipertanyakan. Manfaatnya apa ilmu? Nah, jadi barang kene cuma tata krama. Sedangkan tata krama itu bagian dari agama. Innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Bener pesene hede saking salaman eselene itu juga dong. Tak kadang salaman anak eselene itu. Lo apa kalau teman-teman? Saya sekolah itu kalau saya sekret itu alhamdulillah bisa apa? Nah, kita lecak kan deh. Ya, ngerti? Bener pesena, tapi tata krama itu penting. Nah ya, mulai abali lo amet kekian lah masuk ada lo harus dipertanyakan itu. Gitu. Nah karena mana salah kan? Nah ya, orang hotel baik. Ya, datang pamit, pulang, check out. Ya, masa untuk lebih hina dari hotel. Gitu loh. Jadi kalau ya ciri kejadian. Nah, jadi gerakan abadi lo Amerika dia enak, dianggap kilo abadi. Jadi yang catatan jauh siakat belum kembali berarti telat berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tata krama kene cuma berat. Karena itu tata krama utama. Jadi dia mau masuk ke situ kisah. Apa udah? Mulai dari keluar dari sekat dengan kakak enjok, ya. Apa ada? Telepon dari kamar apa? Pulang. Apa ada? Itu tata krama. Penting, lokal kita tahu orang yang dalam itu. Bismillahirrahmanirrahim itu seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya. Ada suatu peristiwa di mana Rasulullah SAW itu menceritakan bahwasanya antara dua tiupan di hari kiamat trompet malaikat Israfil itu ada jarak sebanyak 40. Abu Hurairah ditanya 40 apa? Tidak tahu saya. Apa 40 hari? Tidak tahu kata kelopek Abu Hurairah. Apa 40 tahun? Tidak tahu. Abu Hurairah itu tidak tahu.
Itu. Apa 40 bulan lo tahu kalau apa itu? Jangan dulu. Pas ngaca Kanjeng Nabi dia tuh bahwasanya semua bagian manusia itu akan hancur kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itulah akan dibangun manusia-manusia yang baru di hari kiamat besok. Jadi gua aku je nasan mare dia ojon di pangeran ojon antara dua tiupan itu entah dua ketiga atau tiga keempat. Insya Allah dua ketiga atau dua ketiga atau satu kedua, ikan tiga tiupan, satu hancur, dua dibangunkan, tiga digiring. Oh berarti kedua, trompet kedua itu. Satu hancur bumi, langit bumi hancur apa? Efek besar di pangeran karena blender. Pancor kan ya blender bisa mare baru baik oleh serami oven tombu manusia tadi tombuna jago tadi tombuna bayam tadi tombuna jengan gitu. Tumbuhnya dari mana? Tumbuhnya dari tulang ekor. Jadi ancor kabeh betul manusia kalau tulang ekor tok situ. Nanti setelah hujan diturunkan di Allah Ta'ala ketika dua tiupan kedua, maka muncul kembali manusia itu dibangun. Lalu nyawanya dikembalikan dan digiring. Itu tiupan ketiga nyawa itu. Tiupan ketiga, nyawanya terbang di ntar dia ke sana, digiring dia pada mahsyar. Itu besok setelah kiamat itu. Terus hikmahnya apa di sini? Bahwasanya tulang terkuatnya manusia itu tulang ekor. Nang buring aja, nang beber. Penenen belakang tulang punggung. Tulang ekor adalah awal kejadian manusia. Makanya mau sampai tulang ekornya hancur, maka dia tidak akan bisa jadi manusia lagi. Tapi tidak mungkin. Makanya ketika ada orang ditanya kenapa itu kalau orang mati tenggelam kemudian dimakan ikan hancur tapi apakah masih bisa bisa karena tulang ekornya itu tidak akan pernah hancur. Nah ya ngerti? Itu tidak akan pernah hancur. Dan itu sudah dinas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kok kajian mungkin takut dari kiamat dia. Karena kiamat itu pasti terjadi. Orang yang tidak percaya pada kiamat itu kafir hukumnya, masuk hukum iman. Ya. Kalau orang ini dikatakan mukmin, maka harus percaya hukum iman. Percaya hukum beneke kocak percaya bahwa Allah Ta'ala akan menyiksa di akhirat. Aneh tentunya ala khususnya postapos. Tapi percaya model lah apa kan? Nah orang juga jangan percaya aja dia, karena kau itu lakto. Jadi itu definisi iman. Ya, definisi iman dia kocak bicara. Ya kan? Kelaku bibatan, etikat kalaban, ate. So definisi iman itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ngomongnya menduk ya. Kalau menduk beng saya ngaji tahu tentang hal kejadian. Internet itu lo tahu juga tahu nih min kali min plus. Ya, gaya hukum Murphy, hukum Archimedes, hukum apa Aristoteles, teorinya aja dan materi yang tuh ya. Tuh kira dengan koporan tanyakin teori Aristoteles. Kalau mungkin, datanya kita terbuka, apa pengirannya? Mengamalkan pengumuman itu jadi ya, paham. Kamu tidak dituntut untuk menjadi orang yang sangat baik, enggak. Tapi minimal kamu sholat, begitu. Karena ciri Islam itu sholat. Kalau rukun Islam saja nggak dikerjakan, apalagi rukun iman. Islam itu lebih gampang dari iman. Kamu cukup syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu Islam. Tapi untuk beriman, kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, itu lebih sulit. Lebih sulit. Iman mukmin itu lebih sulit daripada muslim.
Orang muslim pokoknya tak syahadat muslim. Nah, urusan iman itu beda. Iman itu ada di hati, tidak tetap. Bisa bertambah, bisa berkurang. Gitu. Bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya harus dijaga iman itu. Percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada malaikat, percaya semuanya. Tapi inti dari iman itu percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita mengenal Allah tanpa melewati Nabi Muhammad tidak sah. Syahadat itu dua. Kalau bicara tentang mengenal Allah, orang Hindu pun punya Allah, orang Kristen punya Allah, orang Buddha itu punya Allah dengan nama yang lain. Gitu. Orang Dayak saja punya Allah. Ya, di nyanyiannya yang Bunsuru saya itu, Betara Raja itu kan Allah maksudnya. Tuhan yang Maha Kuasa itu. Orang Kristen ya jelas, malah mereka nyebut Tuhannya dengan Allah. Niru orang Islam. Orang Hindu ada Sang Hyang Widiwasa, itu kan Allah itu. Sang Hyang Maha Widi, satu kuasa, yang satu dan Maha Kuasa. Siapa itu? Allah. Orang Hindu punya Allah, orang Buddha punya Allah. Tapi kalau tidak lewat Nabi Muhammad, maka tidak diterima imannya. Makanya inti dari iman itu adalah percaya kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat Muhammad. Karena orang yang punya baca sholawat dengan Nabi. Orang tidak akan baca sholawat kalau tidak iman. Jadi sholawat itu inti iman juga itu. Memuliakan Nabi, percaya kepada Nabi Muhammad, itu inti dari iman. Makin ngerem yakin, kenapa enggak baca la ilaha illallah? Katanya untuk dzikir la ilaha illallah. Kok baca sholawat kok? Loh, kamu tuh goblok itu. La ilaha illallah baru berarti kalau ada Muhammad Rasulullah. Kenapa? Orang Hindu tuh la ilaha illallah juga, cuma namanya beda. Orang Nasrani percaya la ilaha illallah, cuma namanya beda. Gitu. Tapi Islam itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengenal Allah melalui Nabi Muhammad. Maka versi yang ada itu versi Islam itu. Tuhan yang Maha Kuasa punya 99 nama kecuali satu ditambah 100, satu berarti 100. Begitu. Allah punya sifat yang 20 wajib, 20 menit itu semua dari Nabi Muhammad yang dikonklusikan gitu, yang disimpulkan. Bukan kemudian Allah seperti orang Nasrani, di mana Allah punya anak, di mana ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ya, ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, ada Tuhan Anak, itu ke Protestan. Kalau Katolik, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ciri-cirinya apa? Kalau di salibnya ada orangnya, Katolik itu fanatik. Kalau nikah tidak boleh cerai, Katolik itu. Gitu. Kalau Protestan boleh. Kalau Katolik, pimpinan agamanya tidak boleh kawin. Kalau Protestan, boleh. Itu agama yang berbeda. Gitu. Semuanya percaya kepada Allah, tapi dalam versi Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya begitu. Malaikat itu anak perempuannya Tuhan, itu kan namanya. Tapi dalam Islam beda. Nah, dalam Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, itulah kebenarannya yang harus kita imani dengan rukun iman yang 6 itu. Ngerti? Nah, itu. Makanya tidak boleh mencela agama orang lain. Tapi juga tidak boleh mengimani agama orang lain. Kalau ada orang bicara, semua agama itu benar, tapok colong mereka ya. Gak mungkin semua agama itu benar. Kalau semua agama mengajarkan sesuatu yang benar, oke, bisa diterima. Semua agama mengajarkan kebaikan, ya itu benar. Tapi kalau semua agama benar, entah kau terlalu. Makanya kemudian ada istilah moderasi beragama. Salah. Gak bisa moderasi beragama itu. Karena agama tidak bisa dimoderasi, tidak bisa disatukan. Tapi yang benar itu adalah moderasi umat beragama. Umat beragama walaupun beda agama, monggo silakan, bisa disatukan dalam toleransi. Itu ajarannya seperti itu kalau di Indonesia. Nah ya Kak, moderasi beragama. Blog itu yang benar moderasi umat beragama, itu baru benar. Satu kata beda, maka beda makna. Gitu. Makanya kamu nggak boleh kemudian mau dikatakan bahwasanya agamamu dan agama saya sama-sama benar. Enggak, agama saya paling benar. Nggak apa-apa kamu dikatakan, oh kamu itu berarti egois, nggak apa-apa. Masalah agama harus egois.
Karena agama itu dogma, agama itu keyakinan. Saya yakin agama saya benar, agama yang lain salah. Sudah. Tapi saya menghormati keyakinanmu. Kamu juga harus menghormati keyakinan saya. Jangan kemudian kamu menyalahkan saya menyalahkan kamu. Enggak, saya tidak menyalahkan kamu. Tapi saya yakin saya benar, agama kamu menurut saya salah. Tapi saya tidak menyalahkan kamu karena itu keyakinanmu. Itu harus tegas kalau masalah agama, jangan dicampur-campur. Gitu, ngerti? Nah, gitu makanya kami itu tidak terpengaruh oleh paham-paham radikal. Disangka orang Islam itu yang radikal. Enggak, peristiwa di SMP di Jakarta, penembakan, ya peledakan bom itu radikalnya orang Kristen itu. Gitu. Malah bahaya itu. Kan ada di Inggris di mana itu orang Kristen nembak masjid itu. Bukan Islam itu yang radikal itu, cuma Islam itu sering dituduh radikal ya untuk menjelekkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Islam tidak pernah diajarkan menjadi radikal. Islam tidak pernah diajarkan untuk membunuh orang yang beda agama, enggak. Tuh, terus cerita perangnya Nabi Muhammad itu karena Islam disakiti. Karena Islam diburu dan dibunuh oleh orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad melawan dengan perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, dan perang-perang yang lain. Tidak pernah Islam menyerang duluan itu. Tuh, ada di perang apa namanya tuh? Ada di perang itu Nabi Muhammad kemudian membantai dua kabilah Khazraj. Itu pengkhianat. Di saat Nabi Muhammad perang Tabuk menggali parit itu, di belakang ada dua kelompok Yahudi membuka pintu dari belakang agar orang Quraisy serang dari belakang. Setelah perang Tabuk selesai, Nabi Muhammad menang. Ketika Nabi Muhammad nyabe helm, malaikat Jibril, "Jadi sahabat Muhammad, masih belum selesai perang." Kabilah Khazraj, kabilah apa itu namanya, itu berkhianat. Langsung yang boleh dengan Nabi, kesentaret bantai dengan Nabi. 600 orang itu langsung terbunuh di situ. Itu kabilah yang berkhianat. Pengkhianat lebih berbahaya dari musuh yang datang dari depan. Maka tidak ada maaf bagi pengkhianat. Ya, makin naik semua tadi kalau bisa beli oleh apa? Jadi berkhianat. Tes cukup satu kali. Ngerti? Kan yang Nabi tidak pernah beri kesempatan pada pengkhianat. Gitu. Dibunuh semua itu. 600 orang Yahudi yang berkhianat karena membuka pintu belakang. Akhirnya laki kalah Kanjeng Nabi itu karena orang Quraisy itu nyerang dari belakang. Gara-gara dua kabilah itu berkhianat orang Yahudi itu. Itu karena dikhianati Kanjeng Nabi, bukan karena kejam. Perang pasti kejam, ya enggak? Karena dalam perang kalau kamu tidak membunuh musuh, kamu terbunuh. Ya kan? Iya. Kalau kamu belas kasih kepada musuh, berarti kamu menyakiti dirimu sendiri. Sampai sekarang orang Cina itu pegang pedoman itu. Makanya yang kedua ngomong soal Cina pasti erotik, tidak diberi kesempatan. Karena itu tadi. Karena itu patokan mereka seperti itu. Kasihan kepada musuh berarti kejam pada diri sendiri. Daripada kamu kejam pada diri sendiri, sudah habisi saja langsung. Apalagi itu katanya orang Cina. Mencabut rumput harus dengan akar-akarnya. Malelo tumbuh boleh. Ya, singa membunuh kelinci pasti akan mengeluarkan kekuatan sekuat mungkin. Maka singa mati kelinci, lo kayaknya los kelinci langsung gepak, ya enggak? Tuh, tidak memberi kesempatan kepada musuh. Dalam Islam juga begitu, dikhianati, bantah. Nabi seperti itu. Seandainya Nabi tidak seperti itu, orang Islam kalah waktu perang. Gitu. Kalah. Perang Uhud aja. Coba, karena orang Islam tergiur rampasan perang di bawah, yang ditinggalkan tidak taat kepada pemimpin. Akhirnya orang Islam kalah di perang itu. Akhirnya setelah itu diambil jadi pelajaran, tidak pernah terjadi lagi kemudian orang Islam itu meninggalkan perintah pemimpin. Nah, seperti itu. Nah, kan Haidar tadi dia waktu tegas, punya integritas, kata orang sekarang gitu. Kalau pegang uang jangan korupsi, uangmu, uangku.
Jangan uangmu, uangku, uangku, jangan. Apa kalian dikapi biasanya? Jadi ada nak produk seneguk PC Sahria, PC SPP Pos, boleh PC kapi pelayan dari PC TV. Jak lo alo PC aja, punya integritas. Gitu. Jadi tempat di PC ngadal PC na produk dia pan guna HP kan boleh beli HP, kan bimbing mau utang itu. Karena dia bisa nyawa. Ya benar. Bahaya seperti itu. Ya, gitu saja. Al-Fatihah.